Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin karena Bitcoin sepertinya masih pengen nih ngelanjutin koreksinya. Kita akan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi dan pastinya prediksinya ke depan seperti apa. Kemudian juga nanti ada berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian semua, so stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Seperti biasa guys, kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto kembali terkoreksi 6,24% ke 2,47 dolar. Bitcoin sendiri bertahan di 56.200-an, turun 6%, Ethereum 4.048 dolar, Binance Coin 533, Cardano 1,78, Solana 194, XRP 1,04 dolar, Polkadot 39,52 dolar, Dogecoin 0,22, dan Shiba Inu bertahan di 0,000043 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke berita-berita terbaru hari ini. Pertama, di sini dikatakan US City sets up Bitcoin ATM in airport after crypto payment adoption. Jadi salah satu kota di US yang bernama Williston sekarang memasang ATM Bitcoin di airport mereka. Jadi ya menurut saya ini adalah sebuah hal yang positif lah gitu ya. Semakin hari kita sekarang melihat semakin mudah kita untuk mengakses kripto kita. Walaupun ya kalau di Indo mungkin kita belum merasakan hal tersebut, tetapi sekarang kita melihat adopsi sedang terjadi di mana-mana dan sekarang lagi gencar-gencarnya gitu ya, di mana-mana udah dipasangin Bitcoin ATM yang membuat ya orang-orang di sana sekarang semakin mudah lah gitu ya untuk mengakses kripto mereka, dan tentunya ini memicu mereka juga untuk semakin confidence dalam invest di cryptocurrency karena untuk mengaksesnya sekarang udah gampang banget gitu, dan udah mulai sekarang bisa dipakai untuk ngebayar ini itu, belanjaan juga bisa dibayar pakai kripto dan lain-lain sebagainya, yang membuat pastinya ya market kripto secara keseluruhan akan terbantu karena akan banyak sekali investor-investor baru yang mulai masuk dan tertarik karena hal tersebut gitu ya. Itu pertama. Kedua, saya pengen update untuk crypto Fear and Greed hari ini, dan kita berada di fase Fear. Angkanya 34 guys. Dan kalau misalnya teman-teman melihat historical values-nya, teman-teman bisa melihat seberapa volatil market crypto bulan ini, satu bulan ini gitu ya. Dimana last month itu kita masih di fase extreme greed atau sangat serakah gitu ya. Kemudian last week atau minggu lalu kita berada di fase greed atau serakah. Kemudian yesterday, kemarin kita netral, hari ini kita udah masuk ke fear. Jadi dalam kurun waktu satu bulan saja, kita bisa berganti-ganti fase 4 kali guys. Dari yang extreme greed itu sampai fear, teman-teman bisa melihat ini dropnya parah banget ya kan. Dari yang kemarin angkanya udah kurang lebih 80-an, sekarang nyampe lagi ke 34. Ya tentunya kalau teman-teman lihat secara historis, ini bukanlah angka yang terendah yang pernah diperlihatkan Fear and Greed Index. Kita pernah nyampe ke angka 10-an malah, 20-an. Dan kalau udah 10-20 ini biasanya udah extreme fear gitu ya. Dan sekarang kita di fase fear. Ya tentunya ini menurut saya cukup wajar gitu ya. Sentimen sekarang agak fear karena banyak sekali isu-isu yang membuat banyak orang start untuk panik gitu. Pertama soal isu ya tapering segera akan dilakukan, kemudian infrastructure bill, kemudian ya pokoknya banyak lah gitu yang menyebabkan sekarang kita berada di sentimen yang cukup menakutkan gitu. Dan lagi kan price action sekarang juga memperlihatkan koreksi yang cukup dalam dari yang awalnya 69.000 sekarang nyampe lagi ke 56.000. Jadi koreksinya 13.000. Tentunya dengan adanya koreksi sebesar itu pasti akan ada aja orang-orang yang start untuk takut gitu ya, atau fear. Next, nah ini adalah dari TechDev lagi melakukan cocok logi gitu ya. Here is my take on daily Bitcoin PA since June. Jadi lagi-lagi dia ini melakukan perbandingan gitu guys, antara cycle 2017 dengan cycle 2021. Dimana memang kalau kita lihat dari gambaran besarnya itu ada kemiripan gitu. Dimana kalau misalnya teman-teman perhatikan secara detail di bulan Juli atau pertengahan Juli lebih tepatnya, itu kita broke down 50 SMA atau simple moving average ya, kita broke down atau menembus ke bawah gitu. Dan hal yang sama juga terjadi di cycle kali ini, dimana di bulan Juli itu kita mendapati broke 50 SMA juga. Dari yang awalnya broke down
awalnya broke down, kemudian breakout lagi ke atas. Ini juga breakout lagi ke atas gitu kan. Di pertengahan bulan Juli kita breakout ke atas. Kemudian di akhir bulan September tahun 2017 kita kembali breakdown 50 SMA. Hal yang sama juga terjadi di akhir bulan September kemarin, di mana kita terkoreksi dari 53.000 nyampe ke 40.000 dan kita broke down 50 SMA gitu ya. Dan kita kembali mendapati rally berikutnya. Sama juga di 2017 juga sama. Tapi bedanya kali ini di tahun 2017 mid November atau pertengahan November kita mendapati lagi ada retest ke 50 SMA-nya, tetapi kita tidak sampai breakdown gitu guys. Kita retest doang, habis itu kita kembali rally ke atas. Berbeda dengan cycle kali ini 2021, kita mendapati ada breakdown gitu dari 50 SMA. Yang kalau kata si TechDev sih, dia cuma expect ini hanya sebagai fake breakout gitu ya, dan sesegera mungkin kita akan kembali bounce back up atau kembali naik ke atas lagi dan menciptakan sebuah fake out 50 SMA. Tetapi kalau misalnya teman-teman perhatikan di indikator RSI-nya ini sampai sekarang juga kita masih mirip aja dengan yang pergerakan tahun 2017, di mana kita ada mendapati semacam double bottom. Antara bulan mid July sampai end of September kita mendapati ada indikator RSI itu membentuk double bottom. Hal yang sama juga terjadi di sini dan areanya juga kurang-kurang lebih ya guys ya, di angka sekitar 30-an, di sini juga 30-an. Walaupun di 2021 kita melihat sedikit lebih tinggi gitu ya daripada yang 2017. Namun untuk secara pattern teman-teman bisa lihat ini sama juga. Ketika kita mendapati rally lagi di sini, ini juga rally, kemudian ada pertengahan, ada membentuk semacam V shape di sini. Di sini juga sama, walaupun ini tidak setinggi yang di sini. Namun sekarang kita mendapati area yang sama dengan yang terjadi di 2017, di mana kita mendapati bounce di sekitaran area RSI 40. Sekarang juga kita berada di RSI 40 gitu, dan bedanya sekarang kita belum mendapatkan ada indikasi reversal seperti yang terjadi di 2017 gitu ya. Itu adalah perbedaannya gitu. Apakah menurut kalian TechDev ini terlalu optimis dengan analisanya, karena dia mengatakan di sini expecting a fake out. Jadi dia cuma expect kita akan fake out sedikit below atau di bawah 50 SMA dan kita akan sesegera mungkin bounce back up lagi atau naik ke atas lagi. Apakah menurut kalian dia terlalu overconfidence, ataukah menurut kalian itu adalah salah satu hal yang normal dan akan terjadi gitu? Saya pengen tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah. Next, nah ini juga adalah salah satu data yang menurut saya cukup menarik gitu ya. Ini Bitcoin number of addresses with balance above or equal 10K. Jadi ini adalah jumlah alamat Bitcoin yang mempunyai jumlah Bitcoin di atas 10.000, alias ya para paus-paus besar lah gitu ya. Dan kita melihat jumlah address-nya di akhir pertengahan November ini terus meningkat. Seiring dengan harga Bitcoin yang menurun di sini, malah number of addresses with balance above 10K ini meningkat. Alias jumlah paus Bitcoin sekarang itu malah bertambah gitu guys, yang mempunyai Bitcoin di atas 10.000. Nah tentunya ini bukan untuk menilai pergerakan short term sekali lagi guys. Rata-rata data on-chain itu bukan untuk menilai pergerakan short term, tetapi ke mid term sampai long term gitu. Dan secara data, sampai hari ini pun kita belum melihat adanya indikasi yang sangat mengkhawatirkan gitu ya. Kita masih melihat rata-rata data on-chain itu sedikit masih mengarah ke arah bullish, walaupun kalau misalnya teman-teman perhatikan price action-nya memang sekarang terlihat tidak mendukung gitu ya. Kita kayaknya udah crash jauh banget dari 69 ke 56 dan sepertinya kita malah akan masuk ke bear market gitu kan. Kebanyakan orang sekarang kan udah berpikir seperti itu karena adanya koreksi besar semacam ini. Tetapi kalau secara data on-chain saya melihat masih mengarah sedikit ke arah bullish gitu ya. Nah, melanjutkan yang tadi guys, kita pengen lihat di tahun 2017 itu di bulan November kita juga mendapati adanya koreksi yang sama gitu kan, yang dicocokkan oleh TechDev itu. Coba kita cek bulan 2017 bulan November ya, November. Nah, di sini guys, di sini. Nah, di bulan November 2017 juga kita mendapati ada semacam koreksi besar gitu ya guys ya. Tepatnya dari tanggal 8 November sampai kurang lebih 14 November di sini. Dan kalau kita ukur di sini, itu pergerakannya atau koreksinya kurang lebih nyampe di angka hampir 30%, 29,59%. Jadi ini menunjukkan bahwa walaupun kita berada dalam bull market, koreksi sebesar 20-30% itu adalah
hal yang wajar atau lazim gitu guys, karena udah sebelumnya pernah terjadi juga. Di sini malah 39%, ya kan? Di sini 40%. Bayangin. Di sini 29%. Jadi seiring bull market itu, kita di pertengahan jalan selalu saja ada menepati koreksi-koreksi besar sebelum naik lagi, koreksi besar, naik lagi, koreksi besar, naik lagi gitu. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan yang sekarang guys, oke, maka koreksi yang terakhir terjadi di sini, kita coba ukur itu kurang lebih 24-25%. Jadi bisa kita simpulkan rata-rata koreksi di pertengahan bull market itu biasanya range-nya antara 20-30% gitu ya, rata-rata seperti itu. Nah, kalau anggapan kita nyampe-nya di angka 20-an% gitu ya, anggap saja 23 di sini, maka kita juga akan nyampe ke area yang banyak sekali ditunggu orang gitu, di area 53.000. Yang di sini memang adalah area yang sangat penting. Kenapa di sini sangat penting? Karena di sini adalah area support yang sangat kuat. Selain area support yang sangat kuat, kalau misalnya teman-teman menggunakan Fibonacci retracement di sini, maka area tersebut juga adalah area kurang lebih 0,5 sampai 0,618 Fibonacci retracement gitu. Dan ini juga memperkuat tesis bahwa kemungkinan di angka 53.000 ini kita akan mendapati semacam bounce gitu. Tetapi saya mulai berpikir gitu guys, ini apakah akan terjadi hal yang sama dengan yang bulan September kemarin, di mana kita mendapati hampir semua orang expect akan adanya retest ke arah 38 sampai 35.000 dolar. Dan udah banyak sekali orang untuk ngantri order sekitaran sini, buy gitu ya. Tetapi pada kenyataannya, karena saking banyak orang expect di sana, maka tidak dikasih gitu sama exchange dan juga para paus, malah langsung dinaikin dari sini. Nah, saya mulai curiga hal tersebut juga yang akan terjadi gitu guys. Bahwa kalau misalnya banyak orang expect di 53, maka saya agak ngeri gitu ngantrinya di sini. Saya lebih baik mendapatkan harga yang sedikit mahal daripada saya ketinggalan kereta gitu. Jadi saya udah mulai start cicil di sekitaran area sini. Tentunya ini bukan financial advice ya guys ya. Ini hanya saya sharing saja apa yang saya lakukan gitu. Tetapi tentunya saya masuknya dengan cara dollar cost averaging. Jadi kalaupun nanti harganya tetap turun lagi, ya sudah, saya tetap mendapatkan harga yang lebih murah dan mendapatkan harga rata-rata yang lebih rendah gitu. Ya, so far kita mungkin masih bisa mengatakan di daily chart itu belum ada sama sekali tanda-tanda akan adanya perlawanan dari para bull gitu ya, yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Tetapi perlu teman-teman ingat bahwa setiap kali kita mendapati koreksi besar seperti ini, feel-nya itu selalu sama gitu guys. Kita merasa, waduh kayaknya ini nggak bakalan naik lagi nih, gitu kan. Kita kayaknya bakalan koreksi lebih dalam lagi nih. Ini bearish movement-nya masih sangat kuat. Selalu terjadi seperti itu feel-nya gitu ya. Terjadi di bulan Mei di sini. Oke, orang-orang mengatakan, oh ini akan ke minimal 25, ada yang bilang ke 20 gitu kan. Jadi orang-orang mulai ngeri masuk di sini, ya kan? Dan pada akhirnya tidak dikasih. Hal yang sama juga terjadi. Di sini orang expect-nya 35, 38. Saking banyaknya expect tidak juga dikasih gitu kan. Nah, kali ini banyak sekali orang expect di 53. Apakah akan dikasih? Ya bisa saja terjadi gitu guys, bisa saja terjadi. Tapi saya pribadi, saya lebih memilih untuk tidak terlalu greedy, pengen nebak bottomnya di mana. Saya udah start cicil dari area yang dari kemarin sudah saya sebutin gitu. Oke, tentunya beresiko ya guys ya, tentunya beresiko karena namanya analisa itu bisa saja salah gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian melakukan keputusan investasi, tentunya kalian harus melakukan riset sendiri. Kenapa melakukan riset sendiri? Kenapa selalu dipesan guys, do your own research? Supaya kalau misalnya nanti ternyata analisanya salah, kalian tahu harus keluarnya di mana gitu. Kalau kalian tidak melakukan riset sendiri, kalian hanya mengikuti kata-kata orang. Kalau analisanya benar, kalian nggak tahu take profitnya harus di mana. Kalau analisanya salah, kalian nggak tahu harus keluarnya di mana juga. Nah, itulah kenapa selalu dipesan guys, do your own research. Di sini saya hanya sharing saja yang saya lakukan, tetapi analisa saya belum tentu benar guys. Bisa jadi salah gitu ya. Dan itu selalu saya pesan ke kalian. Jangan sampai kalian melakukan keputusan investasi atas dasar analisa orang lain dan kalian tidak melakukan riset sendiri, itu berabe jatuhnya nanti.
Karena nanti kalau misalnya ternyata analisanya salah, tentunya nanti ada orang mengatakan, kok gimana nih kok? Katanya kemarin bakalan naik, katanya Koko serok di situ. Tapi kok malah koreksi lagi lebih dalam. Nah, itu yang saya nggak pengen gitu. Karena kalau misalnya sebenarnya kalau kalian komentar seperti itu menunjukkan bahwa kalian sebenarnya nggak ngerti gitu. Apa yang kalian invest. Kalian nggak ngerti juga kenapa kalian invest di sana. Kalian nggak ngerti kenapa buy di sana, kalian nggak ngerti. Itulah yang menciptakan pertanyaan ke kalian, kok kemarin bakalan naik dari sini, kok malah turun gitu ya. Itu adalah sudah indikasi bahwa kalian tidak melakukan riset sendiri gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pengen bicara soal price action, so far kita memang belum sama sekali melihat adanya indikasi akan adanya perlawanan dari para bull gitu ya. Kita masih terus-menerus melakukan koreksi di sini. Walaupun sekarang kita mendapatkan ada potensi terciptanya bullish divergence gitu di 4-hour chart, guys. Tentunya ini bisa terjadi apabila kita udah start sideways di sini ya guys ya. Oke. Atau kita mungkin terus-menerus down tetapi dalam bentuk corrective move alias kita hanya merangkak saja seperti ini ke bawah. Oke. Nah, kalau ini yang terjadi kemungkinan bullish divergence-nya akan valid gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita kembali mendapati impulsive move seperti ini, maka kemungkinan histogramnya juga akan mendapati lower low baru alias bullish divergence kali ini akan tidak valid gitu. Namun kalau kalian zoom in lagi ke 1-hour chart, sebenarnya bullish divergence ini udah tercipta dari kemarin gitu di sini. Oke, kita membuat lower low, sedangkan di indikator MACD-nya kita melihat lower high. Yang di sini di 1-hour chart itu jelas-jelas ada bullish divergence gitu ya. Namun seperti biasa yang saya sampaikan guys, kita nggak bisa menjadikan satu indikator itu sebagai alat pengambilan keputusan investasi kita. Kita harus melihat juga kondisi price action-nya seperti apa. Nah, untuk sekarang memang terlihat para buyers ini kelihatan belum mempunyai dominasi gitu guys. Ya walaupun kita sekarang momentum bearish-nya sudah mulai melambat gitu ya. Dan di 15-minute chart juga terlihat jelas ada bullish divergence di sini. Oke. Namun para bull juga belum kelihatan memegang kendali. Nah, caranya gimana untuk tahu para bull ini udah mulai start masuk dan memegang kendali? Tentunya kita harus mempunyai sebuah impulsive move seperti ini, guys. Oke, yang kita cari itu modelnya gini, impulsive move. Nah, diikuti konsolidasi. Impulsive move diikuti konsolidasi. Impulsive move diikuti konsolidasi. Impulsive move konsolidasi, impulsive move konsolidasi, ya kan? Impulsive move konsolidasi. Nah, ini yang kita cari gitu, guys. Kalau ada impulsive move seperti ini, walaupun tidak 100% benar gitu ya, bisa saja itu bull trap gitu. Tetapi at least kita mempunyai indikasi bahwa para bull itu udah mulai start masuk lagi gitu ya. Untuk kalian yang traders ya tentunya kalian harus proteksi diri kalian dengan stop loss. Dan kalau misalnya gitu ya, kita mendapati adanya impulsive move dari sini, oke. Kemudian kita konsolidasi di sini, maka kita bisa berpotensi menciptakan inverse head and shoulder di sini, guys. Oke. Dan kalau ini yang terjadi, maka kita anggapan kasarnya gitu, guys ya. Targetnya, anggapan bounce-nya dari sini ya, guys ya. Maka neckline-nya kurang lebih di sini dan targetnya maka sudah akan nyampe di sekitaran sini. Nah, kalau ini yang terjadi, maka kita udah mempunyai sebuah indikasi gitu bahwa sepertinya para bull ini udah mulai pada masuk lagi gitu. Dengan cara pastinya adanya impulsive move disertai dengan corrective move seperti ini. Nah, tentunya kalau kalian mencoba menebak-nebak di mana bottomnya itu akan sangat beresiko gitu ya. Kalau kalian yang tipikalnya konservatif gitu ya, kalian maka harus menunggu akan adanya indikasi para bull masuk dulu baru kalian boleh start untuk serok gitu. Nah, salah satu indikasinya yang tadi saya sebutin, adanya impulsive move disertai konsolidasi ya guys ya. Impulsive move disertai konsolidasi. Jangan sampai hanya ada satu candle atau dua candle naik seperti ini, teman-teman udah langsung masuk seperti ini. Oke. Setiap kali kita mendapati ada impulsive move di sini, teman-teman bisa lihat di 1-hour chart mungkin lebih jelas ya. Di sini. Itu setiap kali kita selalu ada mendapati konsolidasi sebentar di sini, teman-teman bisa lihat. Nah, ya kan, konsolidasi dulu baru naik lagi. Nah, ini yang kita tunggu gitu. Jangan sampai teman-teman ngelihat ada 1-2 candle hijau yang panjang, teman-teman langsung beranggapan, wah kita udah bullish lagi gitu. Nah, seperti ini contohnya.
Baru ada satu candle naik seperti ini, teman-teman langsung, wah masuk, buy. Teman-teman malah kejebak di sebuah bull trap gitu. Nah, kalau kalian yang tipikalnya konservatif, ya kalian harus menunggu hal seperti ini. Adanya impulsive move disertai dengan konsolidasi, baru kalian mungkin boleh start untuk masuk ke market. Kalau saya pribadi, kenapa saya sudah mulai cicil dari area yang dari kemarin saya sampaikan gitu kan? Saya udah katakan saya akan start cicil di sekitaran area di sini. Karena kenapa? Saya sudah tahu bahwa apabila analisa saya salah, saya harus keluar di mana. Apabila analisa saya benar, saya harus ngapain, saya udah tahu gitu guys. Dan saya siap menerima resiko tersebut. Jadi saya nggak yang, kalau analisanya salah, aduh, kenapa salah ini analisanya, lalu nyalakan orang lain, lalu nyalakan market gitu. Saya pribadi udah tahu karena saya melakukan riset sendiri gitu. Nah, itu adalah hal yang sama yang harus kalian lakukan gitu guys. Kalian juga harus melakukan riset sendiri. Misalnya kalian beranggapan di sini masih terlalu mahal gitu. Ya kan? Kemudian kalian pengen nunggu di 50.000, oke? Tapi misalnya tiba-tiba kita malah mendapati impulsive move dari sini, ya kan? Dan tidak nyampe ke area yang kalian tunggu, maka kalian harus secepatnya melakukan evaluasi gitu. Apakah sekarang kita udah mendapati ada indikasinya reversal? Kalau kalian keras kepala gitu menunggu di sekitaran sini dan tidak cepat ambil tindakan untuk switch analisa kalian, ya kalian bakalan ketinggalan kereta. Sebaliknya sama, apabila kalian expect akan adanya bull market lagi, kemudian kita malah mendapati indikasi bahwa kita tidak mampu bertahan di sebuah major support gitu ya, atau misalnya kita tidak mampu bertahan di, katakanlah kita expect akan adanya bull trend yang berlanjut gitu ya, tapi rupanya kita malah down lagi dan breakdown dari trend besar ini. Maka kalian juga harus mengevaluasi kembali gitu ya. Dan kalian harus tahu, kalian harus keluar market itu kapan gitu. Jangan sampai kalian nanti nggak ngerti apa-apa, nggak melakukan riset sendiri, kemudian kalian malah menyalahkan orang lain ketika analisanya salah. Kalian mengatakan, loh, katanya kemarin bakalan naik nih kok di sini, kok malah turun gitu kan. Nah, itu udah indikasi orang-orang nggak melakukan riset sendiri. Jadi itu ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian tanya ke saya, sekarang jadi gimana kok? Kesimpulannya apa nih kok? Kalau saya pribadi gitu ya, feeling saya aja nih guys. Bahwa di sekitaran area sini ini udah termasuk area penentuannya di sini guys. Oke guys, jadi sekitaran sini 56 sampai 54 ini menurut saya udah cukup dalam koreksinya, dan saya rasa kita bisa akan start untuk mendapatkan at least sideways movement di sini untuk konsolidasi sebentar, atau kita akan mendapati sebuah bounce ke atas. Oke. Nah, ketika kita mendapatkan bounce seperti ini, kita akan mendapati indikasi lain gitu ya. Apakah kita naiknya dalam bentuk impulsive move seperti ini disertai konsolidasi, ataukah kita naiknya dalam bentuk corrective move. Oke. Kalau seperti ini modelnya, maka kita masih bisa saja membentuk nanti pattern bearish lagi dan mulai start untuk down lagi gitu. Nah, yang pengen saya lihat tentunya adalah sekarang impulsive move disertai konsolidasi gitu. Nah, kalau ini saya mulai lebih confident. Cuman saya udah menjalankan rencana saya gitu guys ya, bahwa saya udah start cicil dari sekitaran sini. Saya nggak peduli apabila dia koreksi lagi lebih dalam gitu guys. Karena kenapa? Saya ya tinggal cicil lagi aja di bawah. Itulah enaknya dollar cost averaging gitu guys. Jadi itu ya guys ya, untuk sekarang saya expect akan adanya, kalau tidak sideways di sini, kita akan sideways sedikit di sekitaran sini, kemudian kita membuat fake seperti ini guys ya. Ini adalah feeling saya aja nih guys. Kita akan membuat semacam rally sedikit ke atas, sertai sedikit down lagi untuk membuat satu fake out gitu ya. Dan kita akan start naik ke atas. Nah, ini adalah ekspektasi saya untuk sekarang. Feeling saya aja, bentukannya nanti akan seperti ini guys ya. So, itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.